Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim A Ekspedisi Patriot Weri Saharei akan mempresentasikan hasil kegiatan Ekspedisi Patriot kami, yaitu evaluasi dan rekomendasi pengembangan kawasan transmigrasi Weri Saharei, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Adapun tim kami, yaitu saya sendiri, Feli Benosandi sebagai ketua tim, dan anggota ada Alfiandra Piero Maulana, Dewi Yustika Febriani, Saidatul Sifa, dan juga Mahdi Fajri. Adapun latar belakang dari kegiatan Ekspedisi Patriot ini, yaitu adanya tantangan multidimensi seperti krisis pangan, perubahan iklim, hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya pembangunan yang telah memperlebar kesenjangan antar wilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya intervensi pembangunan yang bersifat terarah dan terukur untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, terutama melalui penyediaan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan produksi ekonomi. Program transmigrasi merupakan salah satu instrumen kebijakan yang bertujuan mempercepat pembangunan wilayah tertinggal melalui penempatan sumber daya manusia yang memadai, sehingga mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru dan memperluas basis produksi wilayah. Dan kawasan transmigrasi Weri Saharei di Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber daya alam yang besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang jika dikelola secara optimal dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal maupun transmigran. Meskipun potensinya cukup tinggi, pemanfaatan sumber daya di Weri Saharei saat ini masih menghadapi berbagai kendala struktural seperti aksesibilitas terbatas, lemahnya kelembagaan ekonomi, hingga infrastruktur yang belum memadai. Sehingga diperlukan kegiatan evaluasi dan perencanaan pembangunan transmigrasi yang lebih komprehensif. Adapun tujuan dari kegiatan Ekspedisi Patriot ini, yang pertama adalah menganalisis gambaran umum mengenai kondisi kawasan transmigrasi Weri Saharei, kemudian memetakan hasil survei mencakup kondisi ekologi dan layanan dasar, kemudian kualitas lingkungan, akses infrastruktur dasar, hingga aktivitas ekonomi, kemudian menganalisis kondisi ekonomi masyarakat, kemudian menghimpun dan menganalisis temuan kunci lapang sebagai dasar identifikasi isu strategis, kemudian menguraikan kondisi sosial dan kelembagaan kawasan, hingga merumuskan rekomendasi strategis untuk pengembangan kawasan, hingga penetapan prioritas jangka pendek dan menengah dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi. Adapun metode yang kami gunakan dalam kegiatan ini, yaitu menggunakan metode pengumpulan data primer, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara mendalam maupun FGD, kemudian data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi resmi, dan juga berbagai laporan kinerja dan hasil kajian yang sudah dilakukan. Adapun metode analisis datanya, yang pertama metode kualitatif, di mana metode ini dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan, maupun rencana tata ruang, hingga metode ini dilengkapi dengan koordinasi bersama stakeholder serta FGD. Dan juga metode kuantitatif, yaitu mulai dari analisis konten, analisis tren, tipologi klasen, analisis skalogram, analisis spasial, analisis cluster, hingga analisis SWOT. Dari hasil analisis yang diperoleh, bahwasannya jumlah penduduk orang asli Papua di Weri Saharei yaitu berjumlah 325 jiwa, dan jumlah penduduk non-OAP di Weri Saharei yaitu berjumlah 144 jiwa, di mana jumlah penduduk keseluruhan ini mencapai 469 jiwa, dan berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah penduduk non-OAP ternyata menempuh pendidikan formal lebih lama dibandingkan OAP. Dan dari hasil analisis struktur sosial masyarakat dan relasi antar kelompok, diperoleh bahwa dari struktur sosial masyarakat adat, raja menempati posisi tertinggi pada piramida sosial. Dan posisi raja di tingkat kampung biasanya diambil oleh tuan dusun. Dan bila permasalahan adat tidak dapat diselesaikan oleh tuan dusun, maka raja mengambil tindakan dengan menggelar duduk adat tikar. Apabila dilihat dari struktur sosial pemerintahannya, struktur pemerintahan sama dengan struktur pemerintahan pada umumnya di Papua, dan transmigran turut mengambil peran mengisi struktur pemerintahan yang ada.
Dan jika dilihat relasi antar kelompok, baik transmigran maupun lokal, kehadiran transmigran membawa perubahan demografis serta interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Dan proses adaptasi dan integrasi ternyata berjalan cukup harmonis, meski berpotensi menimbulkan gesekan, dan masyarakat lokal, pemilik hak ulayat, memberi izin tinggal dan mencari penghidupan bagi pendatang. Dan kesediaan masyarakat lokal memberikan sebagian tanah ulayat untuk diolah oleh penduduk transmigran. Dan apabila dilihat dari aktivitas ekonomi dan rantai nilai ekonomi komoditas unggulan, dapat kita lihat bahwa aktivitas ekonomi utama masyarakat di distrik Fakfak Timur yaitu berprofesi sebagai petani dan merangkap sebagai nelayan. Dan komoditas yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat setempat yaitu berupa pala, dan terjadi kendala pemasaran yang menyebabkan petani sangat bergantung dengan pengepul, sehingga daya tawar petani berada pada level atau di tingkat paling bawah. Dan di sebelah kanan merupakan gambar diagram bagaimana rantai pasok komoditas pala mulai dari tingkat petani hingga pada level pasar. Dari hasil analisis fungsi kelembagaan, kami mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kelembagaan yang ada, mulai dari aspek pemerintahan, kemudian ekonomi, dan juga sosial. Di mana dari aspek pemerintahan, kekuatan yang dimiliki yaitu struktur kelembagaan yang cukup lengkap, dukungan lintas sektor, kemudian kehadiran pendamping distrik atau kampung sebagai aktor eksternal. Di aspek ekonomi, Bumkam itu sebagai wadah pengelolaan dana kampung dan kelompok tani dengan variasi model mulai dari lahan individu maupun komunal dan embrio koperasi atau calon koperasi merah putih sebetulnya sudah ada dengan dibentuknya akte notaris. Dan di aspek sosial, PKK aktif dalam pemberdayaan keluarga. Kemudian Posyandu berjalan dengan struktur yang jelas, Karang Taruna berperan dalam kegiatan sosial, dan pengurus gereja aktif memperkuat solidaritas. Namun ada kelemahan dari aspek pemerintahan, yaitu belum terbentuknya Badan Pengelola Kawasan Transmigrasi di Fakfak Timur, kemudian koordinasi antar instansi tidak terpadu, dan terjadi overlapping program dan peran kelembagaan administratif eh, lebih lebih kental daripada operasional. Di bidang ekonomi, Bumkan belum optimal, kelompok tani banyak yang dorman, kemudian koperasi belum berjalan meski strukturnya sudah ada, dan penjualan hasil pertanian bergantung pada pengepul. Di aspek sosial, kelemahannya yaitu kegiatan sosial cenderung insidental dan belum terstruktur dalam jangka panjang, dan Karang Taruna masih terbatas pada kegiatan musiman, kemudian kepengurusan masjid di Kampung Weri tidak berjalan, dan kelembagaan sosial keagamaan belum terpadu antar kampung. Dan ini adalah peta bagaimana potensi dari komoditas pala di kawasan Weri Sahare Fakfak Timur, di mana total luas sebaran dusun pala yaitu mencapai kurang lebih 1.279 hektar, dan menggambarkan konsentrasi bagaimana kawasan budidaya pala ini cukup signifikan sebagai komoditas unggulan perkebunan di Weri Sahare. Dan informasi spasial ini penting ke depannya untuk mengidentifikasi kawasan prioritas pengembangan agroindustri pala dan melihat bagaimana ketersediaan lahan dan potensi perluasan budidaya, dan juga bagaimana analisis daya dukung dan juga aksesibilitas serta kebijakan pemanfaatan ruang. Dan ini adalah hasil analisis untuk kondisi iklim kawasan. Kemudian ini adalah peta analisis fisik dan potensi bencana, di mana karakteristik sungai di kawasan Weri Sahare ini bervariasi, dan berdasarkan hasil analisis spasial diperoleh bahwa kawasan Weri merupakan daerah kemiringan paling landai dan elevasi yang cukup rendah. Dan ini merupakan wilayah yang tergolong sedimentasi atau deposisi tanah yang cukup rendah, dan kampung-kampung selain Weri ternyata lebih sulit untuk diadakan terkait perluasan pembangunan karena tantangan topografi. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kampung Weri ini memiliki resiko bencana banjir yang cukup tinggi dan terlihat daripada kampung-kampung yang lain. Dan ini adalah hasil analisis peta LULC dan juga kondisi tanah, di mana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 sampai 2025,
tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan dan dinamika lahan cenderung moderat dan tidak terjadi perubahan yang ekstrim pada pola penggunaan lahan. Apabila kita lihat dari kondisi tanah, ternyata karakteristik tanah di wilayah Weri Saharei ini paling baik dan konsisten dalam mendukung kondisi kegiatan pertanian karena kaya akan bahan organik. Dan kondisi ini juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan masih terjaga dan belum mengalami degradasi lahan. Kemudian ini adalah analisis peta kesenjangan infrastruktur dan layanan dasar, di mana berdasarkan hasil analisis skalogram diperoleh bahwa kampung-kampung yang berada di distrik Fakfak Timur itu berada pada hierarki 2 dan hierarki 3, di mana hierarki 2 merupakan pusat pelayanan menengah yang meliputi Kampung Saharei, Weri, Tunasgen, Kiriabisa, dan juga Sanggram. Dan sedangkan hierarki 3 itu adalah wilayah dengan keterbatasan pelayanan, yaitu di Kampung Urat. Ini adalah peta kesenjangan infrastruktur dan layanan dasar, khususnya di pendidikan, di mana kita bisa lihat hampir semua kampung memiliki layanan pendidikan tingkat sekolah dasar kecuali Kampung Kiriabisa. Namun persoalan yang ada adalah jarak tempuh dari Kiriabisa menuju SD terdekat itu cenderung dekat sehingga aksesibilitas pendidikannya tetap memadai. Dan dengan demikian, Kiriabisa tetap dapat dikategorikan hierarki pelayanan yang sama dengan kampung lain di sekitarnya. Dan kalau kita lihat dari akses kesehatan, layanan kesehatan di kawasan Weri Saharei ini cukup ada dan di mana Kampung Weri sendiri itu sebagai pusat pelayanan utama serta puskesmas pembantu di kampung-kampung lainnya untuk pelayanan dasar. Dan pola aksesibilitas kesehatan ini serupa dengan layanan pendidikan dan kondisi tersebut berdampak pada kecepatan respon layanan dan mobilitas pasien dan juga ini untuk layanan dasar khususnya di aspek ekonomi, di mana tidak ada kampung di distrik Fakfak Timur yang memiliki pasar sehingga belum terdapat pusat kegiatan ekonomi yang bersifat formal. Kemudian jarak tempuh menuju pasar terdekat itu menjadi faktor paling menentukan dalam menetapkan tingkat hierarki pelayanan ekonomi dan sebagian besar kampung dikategorikan sebagai hierarki 1 karena akses ke pasar relatif lebih jauh dan aktivitas ekonominya sangat terbatas. Dan ini adalah hasil analisis dari stadia perkembangan wilayah transmigrasi dan analisis SWOT kawasan, di mana kawasan transmigrasi Werisahare saat ini telah menunjukkan perkembangan hingga mencapai stadia marketable surplus. Dan kondisi ini tercermin dari kemampuan masyarakat menghasilkan komoditas unggulan berupa pisang, pala, dan cabai rawit dalam jumlah yang melampaui kebutuhan subsisten rumah tangga. Dan di sebelah kanan ini merupakan SWOT kawasan transmigrasi Werisahare, di mana kekuatannya sendiri, Weri Saharei itu memiliki ekosistem yang cukup baik, dilihat dari ekologinya yang masih bagus dan lingkungannya yang masih bagus, kemudian potensi alam, potensi ekonomi yaitu berupa pala, pisang, hortikultura, perikanan, kemudian modal sosial masyarakat yang kuat, dan kemudian mayoritas masyarakatnya berada pada usia produktif. Namun kita lihat kelemahannya yaitu topografinya relatif ekstrim, kemudian ekonominya relatif stagnan, infrastruktur layan dasarnya masih terbatas, hak ulayatnya tidak terdokumentasi, dan kesadaran lingkungan dan sanitasi rendah. Adapun kesempatan dari kawasan ini adalah konservasi dan adat dan ekowisata, kemudian peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan rantai nilai komoditas, pembentukan badan pengelola kawasan, dan program pemerintah berupa SDM dan kawasan terbatu. Dan adapun threats-nya yaitu potensi banjir di Kampung Weri, kemudian tumpang tindih hak hutan dan juga ulayat, ketimpangan layanan antar kampung ya, kemudian ketergantungan terhadap pengepul dan prasarananya masih minim, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, serta koordinasi pemerintah yang masih lemah. Dan adapun kesimpulan dari kegiatan ekspedisi Patriot khususnya di kawasan transmigrasi Weri Saharei bisa kita simpulkan dari aspek gambaran umum kawasan di mana kawasan masih memiliki kapasitas ekologi dan ekonomi yang signifikan namun belum termanfaatkan secara optimal. Ketersediaan sumber daya biofisik khususnya komoditas pala dan lahan pertanian produktif menunjukkan potensi pengembangan berbasis keunggulan lokal. Potensi perikanan tangkap menunjukkan peluang diversifikasi ekonomi kawasan.
keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi faktor pembatas utama bagi peningkatan aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat. Dan besarnya potensi lokal ini belum terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan karena kelemahan sistem produksi, akses pasar, dan dukungan layanan publik. Adapun di aspek sosial, yaitu struktur sosial kawasan ditandai oleh dominasi sistem adat dengan pengaruh kuat terhadap pengaturan hak ulayat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian interaksi antara masyarakat lokal dan transmigrasi relatif kondusif dan berkontribusi pada integrasi sosial kawasan. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi, namun terdapat kehati-hatian dalam pelepasan hak atas tanah karena resiko ketidaksesuaian pemanfaatan dan pengalaman historis pengalihan lahan yang merugikan masyarakat adat, dan pola relasi sosial menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap nilai adat dan mekanisme komunal. Kemudian dari aspek demografis, jumlah penduduk kawasan relatif rendah dan tidak memenuhi skala ekonomi untuk menggerakkan aktivitas perdagangan dan jasa dasar. Kemudian terbatasnya layanan dasar dan minimnya kehadiran aparat pemerintah berkontribusi pada stagnasi pertumbuhan penduduk dan rendahnya aktivitas permukiman. Kemudian banyaknya fasilitas publik tidak berfungsi menunjukkan ketidaksinkronan antara perencanaan sarana prasarana dan dinamika sosial masyarakat, dan WERI belum mampu berfungsi sebagai pusat pertumbuhan distrik karena keterbatasan penduduk, dan penduduk ini belum mencapai batas threshold, kemudian aktivitas ekonomi dan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai. Dari aspek ekonomi, struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor primer dengan tingkat produktivitas yang masih sangat terbatas. Kelembagaan ekonomi belum berperan sebagai motor penggerak nilai tambah karena kapasitas organisasinya masih rendah dan mekanisme transaksi masih bersifat tradisional, sehingga posisi tawar produsen masih lemah. Hambatan akses pasar, keterbatasan energi, ketiadaan rantai ekonomi menyebabkan risiko usaha tinggi dan membatasi pengembangan komoditas unggulan. Dan kerentanan ekonomi rumah tangga tetap tinggi karena tidak adanya pasar lokal, fluktuasi harga, dan minimnya intervensi dukungan pasca panen serta pemasaran. Dari aspek kelembagaan, baik formal maupun informal, kelembagaan kawasan secara struktur relatif lengkap, namun efektivitas operasionalnya rendah karena lemahnya koordinasi lintas sektor. Kemudian tidak adanya forum pengelolaan kawasan yang menyebabkan fragmentasi antar instansi dan rendahnya integrasi program pembangunan. Kelembagaan ekonomi seperti BUMKAM dan kelompok tani belum beroperasi secara produktif. Kemudian aktivitas sosial tampak berjalan mandiri antar kampung tanpa mekanisme kolaborasi yang terstruktur. Dan dari hasil FGD dan pemetaan partisipatif, masyarakat menempatkan peningkatan dan infrastruktur transportasi sebagai kebutuhan prioritas yang perlu diintervensi untuk membuka akses layanan dan pasar. Penguatan komoditas unggulan pala, pisang, perikanan memerlukan dukungan sistem produksi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dianggap krusial karena mendorong perbaikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Dan mekanisme pengelolaan hak ulayat dan tata ruang dinilai diperlukan karena untuk memperjelas bagaimana potensi konflik dan pengembangan kawasan tersebut dapat dilakukan. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini berdasarkan identifikasi kawasan dan juga hasil analisis yang sudah dilakukan, yaitu kami bagi menjadi beberapa bidang atau tema, mulai dari pemetaan hak ulayat, kemudian transmigrasi, permukiman adaptif dan konservasi, forum pengelola kawasan, klaster ekonomi unggulan, model inkubator UMKM komunitas, hingga konservasi berbasis adat dan ekowisata. Adapun beberapa peluang replikasi yang bisa dilakukan adalah replikasi model pemetaan ulayat berbasis adat masyarakat, kemudian replikasi desain permukiman konservatif, hemat energi, dan sesuai kultur adat. Kemudian replikasi kelembagaan lintas sektor yang mengintegrasikan adat pemerintah, swasta, dan juga NGO. Kemudian replikasi pengembangan komoditas pala, pisang, hortikultura, dan perikanan berbasis rumah produksi bersama. Kemudian inkubator desa untuk pengolahan komoditas dan pemasaran digital, serta pengelolaan hutan larangan, mata air adat, dan kawasan sakral sebagai objek konservasi. Adapun potensi lokasi atau mitra replikasi, yaitu ada lembaga adat, kemudian ada Kementerian ATR BPN, BRIN, kemudian pemerintah daerah, kemudian Kementerian Desa, kemudian pemerintah daerah di kabupaten atau kota lain. Dan berikut adalah dampak yang diharapkan ada di kolom sebelah kanan. Dan ini adalah rekomendasi bidang atau tema kepastian hak ulayat
riset komoditas dan inovasi teknologi, penguatan ekonomi komunitas, logistik dan rantai nilai, layanan dasar, kelembagaan dan tata kelola, pendidikan dan literasi digital, hingga konservasi dan ekowisata. Dapat dilihat pada kolom peluang kolaborasi, potensi mitra, dan juga dampak yang diharapkan ke depannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.